Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan adalah jemaat teladan. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya." Menjadi orang benar itu kita tahu wajib. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan karya penebusannya atas dasar kasih yang begitu besar bagi umat manusia. Bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan untuk semua manusia. Karena itulah kita seharusnya bisa menjadi teladan yang menyatakan Tuhan di muka bumi ini di mana kita ditempatkan. Pada suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus, Silvanus, dan Timotius mengucap syukur karena teladan yang telah ditunjukkan oleh jemaat di sana kepada orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Paulus selalu mengingat teladan dari jemaat di Tesalonika yang kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada 3 hal. Yang pertama, pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasih. Yang ketiga, ketekunan pengharapan dari jemaat di Tesalonika. Ketiga hal inilah yang selalu diingat oleh Paulus menjadi teladan bagi banyak orang. Pekerjaan iman berbicara tentang sebagai orang percaya kita perlu memiliki iman yang aktif, bukan pasif, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan yang menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. 1 Tesalonika 1 ayat 6, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Menerima firman dengan sukacita itu bukti dari pekerjaan iman. Di dalam penindasan yang berat, tetap mentaati dengan kekuatan Roh Kudus, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga luar biasa. 1 Tesalonika 1 ayat 8 berkata, "Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa
apa-apa tentang hal itu. Justru di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penindasan, iman mereka bertumbuh nyata dalam perilaku mereka dan menjadi berkat di semua tempat. Teladan yang kedua, usaha kasih. Jemaat di Tesalonika menunjukkan kasihnya melalui usaha dan tindakan. Sebab kasih, love, yang sesungguhnya adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan yang aktif, bisa ditunjukkan, diterima, dan dirasakan. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui usaha dan pengorbanan, sama seperti yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Tesalonika ayat 1 ayat 3 berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Luar biasa, ada usaha iman, ada tindakan kasih menyatu dan dapat dirasakan oleh sesama mereka. Teladan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. 2 Tesalonika 1 ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Luar biasa moto dari jemaat ini, sekali Yesus tetap Yesus, sehingga mereka dianggap layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Hal yang sama juga perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup ini. Apapun kondisi yang diizinkan terjadi, mari kita belajar seperti jemaat di Tesalonika, yaitu untuk selalu tetap bertekun di dalam pengharapan, bertekun menanti waktunya Tuhan, dan menunggu rencana Tuhan digenapi sepenuhnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.